5, 4, 3, 2, 1, close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Hanto Mahendra dari kelompok 6 akan melakukan presentasi UTS pemodelan transportasi, di mana kami disuruh menghitung data bangkitan dan tarikan. Alangkah baiknya sebelum mulai presentasi, kami sebaiknya memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, Didi Hanto Mahendra, NIM D1011811023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Akbari, NIM D1011811063. Perkenalkan, nama saya Alvis Numberi, NIM D1011181133. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Selin Femina, NIM D1011811014. Perkenalkan, nama saya Haris Muhasibi dengan NIM D1012171016. Itulah semua anggota kelompok 6. Selanjutnya saya akan melanjutkan atau memulai presentasi. Hal pertama yang dilakukan adalah kita pergi ke Badan Pusat Statistik untuk mencari data-data yang dibutuhkan. Kebetulan kami mendapatkan Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut cara untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan di Badan Pusat Statistik. Pertama, kita pergi ke web Badan Pusat Statistik. Kemudian kita pergi ke publikasi. Setelah itu, pada tahun, kita pilih tahun 2019. Sebenarnya data yang kami dapat itu tuh tahun 2018, namun aturannya data pada tahun 2018 jadi pada tahun 2019, maka dari itu kami menggunakan data tahun 2019. Kata kunci Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian akan muncul label seperti ini. Nah, untuk data-data yang dibutuhkan, maka kami mendapati data tersebut ada pada bagian ini, Provinsi Kalimantan Selatan dalam angka 2019. Kita unduh publikasi, kemudian hasilnya seperti ini. Nah, data yang ada di sini, kemudian kami kumpulkan dan kami masukkan ke dalam Excel. Menjadi seperti ini. Inilah data-data yang telah kami kumpulkan. Mulai dari jumlah penduduk, jumlah rumah sakit, jumlah panjang jalan aspal, jumlah perusahaan perdagangan, jumlah kamar hotel berbintang, PDRB. Nah, Y dan Y action. Y adalah data bangkitan, sedangkan Y action adalah data tarikan. Data ini semua kami dapat dari Excel yang dikirim oleh Pak Rudi. Kemudian data-data ini didapat dari BPS tadi, kita masukkan semuanya. Kemudian kita simbolkan. Jumlah penduduk kita simbolkan sebagai X1, jumlah rumah sakit sebagai X2, jumlah panjang jalan aspal sebagai X3, jumlah perusahaan perdagangan sebagai X4, jumlah kamar hotel berbintang sebagai X5, dan PDRB sebagai X6. Nah, setelah dapat data-data ini dapat, barulah kita dapat melakukan perhitungan menggunakan metode-metode yang ditentukan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan metode pertama, yaitu metode step W1. Metode step W1 ada dua, yaitu bangkitan dan tarikan. Saya akan mulai dari tarikan. Nah, metode step W1 tarikan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah pertama, kita harus mencari data korelasi. Bagaimana cara mendapatkan data korelasi? Data korelasi dapat dari bantuan Excel. Dengan cara, yang pertama, setelah kita memasukkan semua data-data yang dapat dari BPS ke dalam tabel ini, kemudian kita masukkan data-data tersebut ke dalam tabel ini. Ini data-datanya mulai dari X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Setelah data-data tersebut kita dapat, kemudian kita blok semuanya. Kita blok semuanya, terus kita pilih data analis. Data analis ini terletak pada data di pojok kanan. Itulah data analis. Untuk memunculkan data analis ini kita bisa pergi ke option, kemudian pilih adjust, kemudian masukkan pilih data analisis. Nah, saya akan melanjutkan cara mencari korelasi. Setelah semua ini kita blok, kemudian kita tekan korelasi. Kemudian kita input range mulai dari X1 sampai ini. Kemudian kita klik OK. Nah, hasil yang didapat akan seperti ini. Inilah angka korelasi dari jumlah penduduk, rumah sakit, dan lain-lain terhadap nilai tarikan pergerakan. Inilah angka korelasinya. Kemudian
Setelah kita mendapatkan angka korelasi, kita dapat melanjutkan step selanjutnya. Setelah kita menentukan angka korelasi, kita akan mencari nilai regresi dengan bantuan Excel kembali. Bagaimana cara mendapatkan nilai regresi? Caranya adalah yang pertama, kita kembali menuju ke data analyze atau analisis, kemudian kita pilih regresi. Untuk X-nya, karena ini adalah tarikan, maka kita pilih Y-nya itu adalah tarikan. Kemudian X-nya adalah semua data dari X1 sampai X6. Nah, terus kita tekan OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Didapatlah nilai regresi, nilai DF, SS, MS, F, signifikan F, dan koefisien. Maka step 1 selesai. Selanjutnya kita melanjutkan step 2. Untuk melanjutkan step 2, pada metode step West tipe 1, yang kita lakukan adalah kita melihat angka korelasi. Kita harus memilih angka korelasi terkecil dahulu. Kita lihat angka korelasi terkecil adalah X3. Maka untuk melanjutkan pada step 2, X3 tadi, karena angka korelasi terkecil, harus kita hilangkan terlebih dahulu. Kita lihat di sini X1, X2, X4, X5, X6, X3 telah hilang. Nah, setelah datanya kita hilangkan, kemudian kita lakukan hal yang sama pada step 1. Kita klik data analysis, terus kita regresi. Input Y-nya ini, data tarikan, kemudian input X-nya ini. Oke, lalu kita klik OK. Nah, itulah cara mendapatkan nilai regresi. Nah, dapatlah regresinya sekian. Ini, kita lihat pada intercept. Data pada X3 sudah hilang, dikarenakan X3 adalah data dengan angka korelasi terkecil. Nah, hal yang sama kita lakukan pada step 3, step 4, dan step 5 dengan melihat angka korelasi terkecil. Berarti setelah X3, maka yang hilang adalah X6. X6 telah hilang kan. Terus pada step 4, setelah X6 yang hilang, yang terkecil selanjutnya adalah X5. Maka pada step 4, X5 telah hilang. Kemudian pada step 5, kita angka korelasi yang terkecil adalah X4. Maka pada step 5, X4 telah hilang, meninggalkan X1 dan X2. Semua caranya sama seperti awal tadi, data analis, kemudian regresi, kemudian blok X-nya, blok Y-nya, blok X-nya. Setelah itu kita ke step 6. Step 6 kita kembali ke data korelasi. Kita lihat korelasi terkecil setelah X4 hilang adalah X1 dan X2. Di antara ini yang terkecil adalah X1. Maka dari itu pada step terakhir pembandingnya hanya sisa 1, yaitu X2 dengan angka korelasi terbesar. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama, data analisis, kita pilih regresi, pilih regresi, masukkan sumbu Y dan masukkan sumbu X. Nah, didapatlah data sebagai berikut. Nah, setelah semua step kita lakukan hingga pembandingnya 1, maka kita langsung ke resume. Nah, di resume terdapat tabel peubah, tanda yang diharapkan, parameter model, dan tahap. Nah, maksud dari tanda yang diharapkan ini adalah untuk hasil dari semua variabel X ini diharapkan hasilnya itu harus plus. Ini menandakan bahwa adanya terjadi pertumbuhan. Untuk parameter ini adalah kita sebut sebagai satuan atau kita kenal sebagai X1, X2, X3 dan lain-lain. Ini adalah tahap. Ini adalah data intercept per tahap. Di mana kita bisa melihat data intercept? Kita lihat data intercept pada step 1. Data intercept-nya adalah sebagai berikut. Ini adalah data intercept dari step 1. Ini ada data intercept pada step 2 dan seterusnya. Ini ada data yang didapat. Nah, ini adalah data jumlah penduduk pada step 1. Didapat di sini. Ini adalah jumlah sakit pada step 1. Dan semua ini kita urutkan. Ini pada step 1. Ini jumlah rumah sakit pada step 1, jumlah penjelasan koefisiennya pada step 1, jumlah perusahaan perdagangan koefisiennya pada step 1, dan sebagainya. Ini kita urutkan. Berlaku juga seperti step 1, step 2, 3, 4, 5, 6 sama. Ini didapat dari
koefisien dan intercept per step-step. Dari step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6. Nah, setelah semua ini dapat, kemudian kita menentukan persamaannya dengan cara kita melihat pertama adalah seperti yang kita tahu, angka yang diharapkan itu adalah positif. Namun kita lihat seperti ini. Di sini terdapat negatif, di sini terdapat negatif, di sini terdapat negatif, di sini terdapat negatif. Syaratnya tidak boleh adanya terjadi tidak terjadi pertumbuhan. Maka dari itu untuk yang terdapat hasil negatif ini tidak bisa kita pakai. Jadi 1, 2, dan 3 kita buang. Tinggallah 4, 5, 6. Nah, kita lihat 4, 5, 6 kan tidak ada negatif sama sekali dan semua data positif. Selanjutnya hal yang kita lakukan itu adalah kita melihat nilai R. Nilai R di sini harus mendekati 1. Semakin R mendekati 1, maka nilainya persamaannya akan semakin benar. Atau menunjukkan nilai R yang terbaik. Nah, kita lihat dari ketiga ini nilai R yang mendekati 1, nilai R yang mendekati 1 adalah ini, yaitu 0,691. Maka dari itu kita mengambil semua data yang ada pada step 4. Maka saya tandakan kuning. Nah, jika kalian bertanya mengapa X3 hanya ada 1 dan X6 hanya ada 2 data, ini dikarenakan pada X3 tadi, itu tuh kan kita pakai hanya ada pada step 1. Di step 1 belum ada yang kita hilangkan tuh. Dari data korelasi terkecil belum ada kita hilangkan. Nah, mulai dari step 2 kan kita telah mengeliminasikan satu variabel X, yaitu variabel X dengan angka korelasi terkecil. Nah, yang kita buang tadi adalah X3. Maka dari itu X3 hanya ada pada step 1. Di step 2 X3 sudah tidak ada. Kemudian yang kita eliminasikan adalah X6. Maka dari itu pada step 3 X6 sudah tidak ada. Kemudian yang kita buang adalah X4. Dan X4, maka dari itu X4 pada step 5 sudah tidak ada. Kemudian yang kita buang adalah X1. Maka pada step 6 X1 tidak ada. Dan yang lengkap ada adalah X2. Ini dikarenakan X2 memiliki angka korelasi yang paling besar. Maka dari itu dia memiliki per tahap nilai koefisiennya lengkap. Nah, setelah kita tadi menentukan ini, kemudian kita dapat menentukan persamaannya. Berarti kita pakai adalah pada step 4. Dapatlah angka persamaannya ini. Pertama intercept, terus variabel X1, terus X2, terus X4. Yaitu data-data ini. Nah, inilah persamaan yang kita dapat dari semua data-data ini. Itulah cara-cara pada stepwise tipe 1 tarikan. Stepwise tipe 1 tarikan telah selesai. Selanjutnya saya akan lanjut menjelaskan stepwise tipe 1 bangkitan. Stepwise tipe 1 bangkitan. Nah, sama seperti stepwise tipe 1 tarikan, stepwise tipe 1 bangkitan juga menggunakan data yang kita cari pada BPS. Setelah kita masukkan kemudian, kita masukkan ke sini kan, pada step 1, kemudian kita bedanya pada tarikan dan bangkitan adalah pada tarikan sumbu Y yang kita masukkan itu adalah data tarikan, sedangkan bangkitan sumbu Y yang kita masukkan adalah bangkitan. Ini dapat dari data analisis ini. Nah, ini. Setelah itu hal yang dilakukan sama. Kita mencari angka korelasi dengan bantuan Excel, yaitu dengan cara blok dulu semua, kemudian kita tekan data analisis, kemudian kita pilih korelasi, kemudian kita masukkan input range-nya mulai dari X1 sampai X6. Nah, setelah kita tekan OK. Hasilnya akan seperti ini. Inilah angka korelasi bangkitan. Lihat bangkitan pergerakan Y1. Jumlah penduduk X1 terhadap bangkitan itu sebesar korelasinya 0,6, X2 sebesar 0,83, X3 sebesar 0,02. Lihat ya kembali ya, X2 memiliki angka korelasi yang sangat besar. Kemudian setelah kita menentukan angka korelasinya, kemudian pada step 1 ingat, pada step 1 kita belum mengeliminasikan satupun variabel X. Pada step 1 kita harus mencari semua regresinya. Dengan cara sama seperti step was 1 tarikan, kita tekan data analyze, terus kita pilih regresi, kemudian X-nya bangkitan,
Y-nya bangkitan, X-nya adalah nilai X1 sampai X6. Terus kita klik OK. Nah, didapatlah nilai summary outputnya, yaitu nilai regresi, nilai DF, SSM, SF, dan signifikan F koefisiennya. Nah, ini dia didapat. Kemudian pada step 2, sama seperti tarikan tadi, step 2 kita sudah melakukan eliminasi satu variabel X. Dilihat dari nilai koefisien. Nilai koefisien terkecil adalah X3, 0,02. Maka dari itu pada step 2, X3 sudah tidak ada. Hanya menyisakan X1, X2, X4, X5, dan X6. Nah, setelah X3 kita hilangkan, kita lakukan hal yang sama, yaitu data analisis, kemudian kita pilih regresi, kemudian kita input Y-nya, terus kita input X-nya. Oke, terus kita tekan OK. Nah, dapatlah datanya seperti ini. Nah, inilah semua data-data pada step 2 yang kita butuhkan. Nah, pada step 3, 4, 5, dan 6 itu tuh lakukan hal yang sama. Pada step 3 kita lihat angka korelasi yang terkecil. Setelah X3 yang hilang, maka selanjutnya adalah X6. Maka dari itu di step 3 X6 sudah tidak ada. Kemudian diregresikan dengan cara yang sama seperti tadi. Kemudian pada step 4, kita lihat pada step 4 angka korelasi setelah X6 yang terkecil adalah X5. Maka dari itu pada step 4, X5 sudah tidak ada. Menyisakan X1, X2, X1, X2, dan X4. Pada step 5, kemudian kita lihat lagi angka korelasi setelah X5 yang terkecil adalah X1. Di sini, maka pada step 5, X1 sudah tidak ada. Menyisakan X2 dan X4. Dan pada step terakhir, angka korelasinya yang terkecil adalah X4 dan X2. Kita lihat yang paling kecil adalah X4. Maka dari itu pada yang terakhir, pada step terakhir, hanya menyisakan X2. Nah, setelah hanya tersisa tinggal satu pembanding, variabel X, maka menandakan bahwa ini sudah selesai. Kita lakukan regresi dengan cara yang sama seperti step 2 tadi, data analis, kemudian regresi, masukkan variabel X-nya ini, masukkan variabel Y-nya ini sampai ke bawah. Saya tekan OK, dapatlah datanya seperti ini. Nah, setelah kita menentukan regresi nilai-nilai, kemudian kita kembali menuju resume untuk melihat persamaannya. Nah, sama seperti tarikan tadi, tanda yang diharapkan harusnya plus, parameternya ini kita sebut sebagai koefisiennya X1, X2, X3, X4, X5, dan lain-lain. Tahapnya nih tahap per tahap, kesimpulannya per tahap, yaitu pada step 1 nilai interceptnya berapa, nilai X1, X2-nya, koefisiennya, ini adalah nilai koefisien pada step 1 per X, ini adalah nilai intercept pada tahap kedua, ini nilai koefisien pada tahap 2 per X-nya, jadi X1, X2, X4, X5, sama seperti tadi, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita mulai menentukan persamaannya dengan cara melihat ini. Tanda harus plus. Di sini tanda minus kita buang. Berarti pada step 1, pada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 tidak bisa kita pakai karena memiliki tanda minus. Maka dari itu tersisa hanya ada tahap 5 dan tahap 6. Nah, untuk menentukan mana yang terbaik, kita tengok R-nya, nilai R yang mendekati 1 dan nilai R yang terbaik, yaitu 0,730. Nah, inilah variabel-variabel X yang akan membentuk sebuah persamaan, di mana intercept, rumusnya intercept, ditambah variabel BX2, habis itu B1X2, terus ditambah B1X4. Nah, terbentuklah persamaan seperti ini. Nah, saya kira telah selesai, itulah semua tutorial dan cara, mulai dari cara mendapatkan data-data yang dibutuhkan sampai cara perhitungan bangkitan dan tarikan step quest tipe 1. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan step quest tipe 2 tentang tarikan. Pertama, step quest tipe 1 dan 2 itu tidak jauh berbeda, hanya saja tipe 2 menggunakan regresi untuk menjadi acuannya. Di sini saya akan mencoba untuk mencari regresi dari step 1. Pertama-tama kita buka data, setelah itu
data analisis, pilih regresi, terus tekan OK. Untuk input Y range-nya kita pilih tarikan Y1. Ini. Setelah itu tekan ini. Untuk input range-nya kita mengeblok dari jumlah penduduk X1 sampai ke X6, terus ditarik ke bawah. Tekan label. Setelah itu tekan OK. Karena saya sudah melakukannya, jadi saya tidak perlu melakukannya. Dan ini hasilnya. Ini hasilnya. Untuk melanjutkan ke step 2-nya, kita di sini hanya melihat dari hasil regresi. Untuk regresi yang terkecil itu akan dihilangkan pada step keduanya. Di sini saya mendapatkan X6 adalah regresi terkecil. Jadi untuk step 2, regresi untuk step 2 X6 akan dihilangkan dari koefisiennya. Untuk penjelasannya sama seperti itu. Yang tadi mencari regresi dulu, setelah itu kita lihat di step 2 kita mendapatkan hasil yaitu seperti ini. X1, X2, X3, X4, X5 dan X5. Kita lihat di sini bahwasanya X1 memiliki nilai regresi yang terkecil. Jadi untuk melanjutkan di step 3 nilai X1 yaitu jumlah penduduk akan dihilangkan. Jadilah seperti ini. Di sini ada X2, X3, X4, dan X5. Yang dihilangkan adalah X1 dan X6 karena tadi memiliki jumlah regresi yang terkecil. Setelah itu, kita regresi kembali dan mendapatkan hasil seperti ini. Dan kita lihat bahwa di step 3-nya koefisien yang terkecil yaitu terletak pada X5, yaitu jumlah kamar hotel berbintang. Maka pada step 4, kita akan menghilangkan X5 pada step 4. Nah, di sini kan tidak ada X5 karena dia memiliki koefisien regresi terkecil. Nah, ini dilakukan terus-menerus sampai mendapatkan nilai X terakhir, yaitu pada step 6. Di sini kita lihat pada step 4 kita mendapat bahwasanya X3 itu adalah nilai regresi terkecil. Maka pada step 5 kita akan melakukan penghilangan untuk X3. Pada step 5 kita hanya menggunakan X2 dan X4. Dilakukan regresi kembali, maka didapat hasil seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat bahwa di step 5 regresi terkecil terletak pada X4. Nah, maka pada step 6, ini adalah step terakhir, nah, kita melakukan regresi kembali. Setelah itu kita mendapatkan yang namanya nilai dari X3. Dari resume ini, kita dapat melihat data yang telah dicari. Setelah itu, kita lihat di sini perubahannya. Ada interstep, jumlah penduduk, jumlah rumah sakit, jalan panjang, dan jalan aspal, jumlah perusahaan perdagangan, jumlah kamar hotel berbintang, dan PDRB. Nah, untuk tanda yang diharapkan adalah plus semua. Jadi jika pada step 1 ada memiliki negatif, itu tidak memenuhi syarat. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa step 5 adalah step yang memenuhi syarat, dan dia juga nilai R-nya mendekati 1. Maka di sini step 5 adalah step yang benar-benar memenuhi syaratnya, yaitu tidak ada minusnya dan juga mendekati 1. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bangkitan pergerakan untuk stepwise tipe 2. Di sini sudah ada datanya bangkitan pergerakan dari Provinsi Kalimantan Selatan, terus ada koefisien pengubahnya. Ya, untuk pengubahnya ada X1, X2, X1-nya jumlah penduduk, X2-nya jumlah rumah sakit, X3-nya jumlah panjang jalan yang diaspal, X4 jumlah perusahaan perdagangan, X5 jumlah kamar hotel berbintang, X6-nya PDRB. Untuk stepwise tipe 2 caranya hampir sama dengan stepwise tipe 1, tetapi yang berbeda untuk lanjut ke tahap kedua, kita kan di stepwise tipe 1 lihat dari angka korelasi paling terkecil. Kalau di stepwise tipe 2 dilihat dari angka regresi yang paling kecil untuk lanjut ke tahap yang kedua dan seterusnya. Nah, di tahap pertama ini tidak ada data yang dihilangkan karena di tahap pertama. Jadi sebelum untuk lanjut ke tahap kedua kita regresi dulu. Untuk cara regresi udah dijelaskan oleh rekan saya Didi di stepwise tipe 1 tadi. Nah, habis sudah diregresikan, ini udah dapat data-datanya, ada R-square-nya, ada data koefisiennya intercept atau nilai konstanta, dan juga X1-nya, X2, untuk pengubahnya ini ada X1-nya, X2, X3, X4, X5, dan X6. Nah, dilihat untuk lanjut ke tahap kedua, step kedua ini lihat angka korelasinya yang paling kecil. Nah, di sini ini X6 PDRB-nya. Jadi untuk di tahap kedua nilai PDRB-nya atau X6-nya nanti dihilangkan. Ini dihilangkan. Habis itu regresi ulang lagi. Untuk lanjut ke tahap ketiga kan regresi ulang. Habis sudah diregresi, udah dapat nilai koefisiennya, lihat lagi yang paling kecil yang mana. Nah, di sini X1-nya yang paling kecil. Jadi di tahap ketiga X1-nya dihilangkan. Nah, habis sudah dihilangkan kan, habis itu regresi ulang lagi. Regresi ulang, ada dapat ini nilai koefisiennya. Kita lihat yang paling kecil yang mana. Ini X3-nya kan minus 800 nih yang paling kecil nih. Jadi di step keempat X3-nya dihilangkan ini. Habis itu regresi lagi, kita regresi sama seperti tahap pertama, kedua, dan ketiga, regresi lagi, lihat lagi yang paling kecil yang mana, X5-nya jadi tahap kelima, X5-nya yang dihilangkan. Habis itu regresi lagi, dilihat lagi yang paling kecil yang mana, antara X1 dan X4, X4-nya yang paling kecil, jadi X4-nya yang dihilangkan di tahap ke-6. Nah, habis itu di tahap terakhir ini regresi ulang lagi. Kita regresi lagi baru dapat angka koefisiennya. Habis itu dimasukkan, jadi kita dapat semua kan dari tahap pertama udah di tabel resume nih. Udah dapat nih ada intercept, perubahannya nih intercept, jumlah penduduk X1, jumlah rumah sakit X2, dan seterusnya. Terus tanda-tanda yang diharapkan nih harus plus semua. Nah, parameter model, terus ini tahap pertama nih kan tadi udah dapat nilai koefisiennya dari tahap pertama nih. Terus ada R-square-nya, ada nih dari sini. Nah, untuk F-stat-nya ada nih dari sini. Terus untuk tahap kedua juga begitu, dilihat ambil dari sini, nilai koefisiennya, R-square-nya, F-regresinya. Nah, habis udah begitu dapat semua, kita lihat untuk R-square-nya yang paling besar. Tapi sebelum lihat dari yang paling besar kan ini ada 0,96. Tetapi tidak akan memakai ini karena untuk tahap pertama nih ada minusnya, jadi otomatis nggak dipakai. Tahap kedua begitu, kalau ada minusnya nggak dipakai. Jadi tahap kedua, pertama, kedua, ketiga, dan keempat otomatis nggak dipakai. Walaupun R-square-nya lebih besar. Jadi di tahap kelima dan keenam yang nanti dipakai. Tetapi lihat R-square-nya. Tahap 6 nih R-square-nya lebih kecil dari tahap kelima. Tahap kelima ini lebih besar, mendekati 1. 0,7 lebih besar kan dari 0,69. Jadi yang saya pilih ini tahap kelima untuk bangkitan pergerakannya.
Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode coba-coba tarikan. Sesuai namanya, metode coba-coba ini dalam menganalisis datanya tidak seperti metode sebelumnya yang memiliki ketentuan. Nah, jadi langsung saja menggunakan kombinasi variabel bebasnya. Variabel bebasnya ini atau yang dinamakan X1 hingga X6 dan untuk variabel tak bebasnya yakni Y1 yang merupakan bangkitan pergerakannya. Jadi langsung saja kita analisis. Untuk tahap pertama ini, kita regresikan data hingga mendapatkan data analisis sebagai berikut. Didapatkan intercept dan ada pula nilai koefisien regresinya, kemudian nilai F, serta X square. Nah, kemudian dimasukkan ke tabel resume ini. Semisal untuk nilai intercept yakni 369.608,083 didapat dari data regresi tahap pertama. Maka dilanjutkan ke tahap 2 sampai 6 yang juga dimasukkan ke tabel resume tersebut. Pada tahap kedua, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk metode coba-coba baik tarikan maupun bangkitan, tidak ada ketentuan dalam menganalisis datanya. Nah, jadi langsung saja hilangkan satu-satu variabel bebasnya secara berurutan untuk mempermudah pengerjaan. Pada tahap kedua ini, saya langsung menghilangkan variabel bebas X1, maka didapatkan data pada tahap 2. Ini yang dilanjutkan dengan meregresikan data menggunakan Microsoft Excel, hingga didapatkan tabel seperti ini, yang akan dimasukkan lagi ke tabel resumenya. Terlihat untuk nilai X1, tadi sudah kita hilangkan, maka pada tabel resumenya juga ikut hilang. Dilanjutkan X2 sampai X6. Secara bertahap mengikuti pola yang saya sebutkan tadi, hingga menyisakan data dari X6 saja atau tahap ke-6. Nah, setelah masing-masing data terinput dalam tabel resume ini, yang memuat nilai R square, nilai F, dan nilai intercept sebagai nilai A konstansa, serta yang tidak kalah penting nilai X1 sampai X6 untuk koefisien regresinya. Setelah dipastikan nilai pada tabel resume ini sudah sesuai dengan data yang sudah diregresikan, baik tahap 1 hingga 6, maka ditinjau lagi sesuai parameter yang kita pilih. Pertama, kita lihat dahulu untuk tanda yang diharapkan. Dalam tugas ini, tanda yang diharapkan semua bernilai positif. Kedua, jika ditemukan lebih dari satu koefisien regresi, maka yang kita pilih ialah data yang mana nilai R square-nya paling mendekati 1. Ketiga, dilihat pula nilai koefisien. Untuk yang mendekati 0 adalah tahap yang kita anggap baik. Setelah memiliki 3 syarat tadi, kita langsung mengeliminasi tahap-tahap yang pada datanya terdapat tanda negatif, yakni 1 hingga 5, karena kesemuanya tadi bertanda negatif. Maka yang tersisa ialah tahap 6. Karena hanya tahap ke-6 yang memenuhi kriteria pertama, maka untuk metode coba-coba tarikan tahap 6 lah yang dipilih. Baik, sekian penjelasan dari saya. Dilanjutkan penjelasan tentang metode coba-coba bangkitan oleh teman saya. Oke, kita akan menjelaskan dengan metode coba-coba. Ini data yang kita peroleh dan jumlah penduduk yang 1. Ini data yang kita peroleh juga yang ada di Kalimantan Selatan. Ini jumlah rumah sakit X2, jumlah panjang jalan aspal, dan jumlah perusahaan perdagangan, jumlah kamar hotel, dan PDRB juta rupiah. Di sini kita bisa melihat data yang sudah kita ketahui. Di sini kita bisa melihat jumlah penduduk di X1. Di sini kita bisa melihat jumlah penduduk yang paling banyak yaitu di kota Banjarmasin yang kita ketahui, yaitu dengan angka 700,870. Di sini kita juga bisa melihat jumlah rumah sakit. Di sini kita juga bisa melihat kalau Banjarmasin mempunyai 10 rumah sakit dan
Kita juga bisa melihat jumlah panjang jalan aspal, kilometer, ini data-data yang kita peroleh, dan jumlah perusahaan peragangan, ini data-datanya juga kita peroleh, dan jumlah kamar hotel berbintang yang kita peroleh atau yang kita ketahui di Kalimantan Selatan itu. Dan ini juga PDRB juta rupiah yang kita ketahui datanya. Dan kita bisa melihat juga di bawah yang summary output. Di sini kita bisa melihat regression statistik. Ini data-data yang kita peroleh yang ada di Kalimantan Selatan dengan observation 13. Dan di sini kita ke bawah dan kita melihat regression dan residual dan total. Kita bisa melihat DF, SSMS, dan F signifies F. Kita bisa melihat ini nilainya. Di sini kita bisa juga melihat Jefferson, standard error, test star, dan P4, dan loss 95, baris 95, loss 95%. Di sini kita juga bisa melihat intercept, ini data-data yang diperoleh dari tabel sebelumnya. Dan kita bisa melihat jumlah penduduk yang kita ketahui dan jumlah rumah yang kita ketahui dari data sebelumnya, dan jumlah panjang jumlah kamar PDB, dan berikutnya juga kita ambil dari data sebelumnya. Di sini kita bisa melihat kalau Jefferson dan standard error, restart dan Fred dan loss up dan lower 95%. Kita bisa melihat kalau data yang kita peroleh itu data yang kita ketahui di Provinsi Kalimantan Selatan. Data set 2 itu juga kita berbeda. Set 4 juga datanya kita berbeda. Set 5 juga kita bisa melihat kalau bank kita menggerakkan satu jumlah penduduk kita sampai X1 sampai X5, X6. Kita juga bisa lihat kalau jumlahnya juga berbeda. Data yang kita ketahui juga berbeda. Kita lihat ke tanda yang diharapkan intercept. Parameter modal dengan intercept jumlah penduduk X1, jumlah rumah sakit X2, jumlah panjang jalan di aspal X3, jumlah perusahaan peragangan X4, jumlah kamar hotel berbintang X5, PDRB juta rupiah X6. Kita bisa melihat dengan X1 sampai X6, kita bisa melihat kalau nilai X6 itu lebih kecil dari X1 sampai X5. Kita bisa melihat data X1 sampai X6. X6 kita bisa melihat kita mendapatkan data intercept dari set 6, dan kalau data X5 kita mengambil dari set 5, yaitu data intercept conversion. Sedangkan data X4 kita mengambil set 4 di data intercept juga. Kita mengambil dari angka 28396.2,184 sampai X1 kita juga menggunakan data intercept conversion. Itulah yang kita ambil data dari data analisa yang kita ketahui di Kalimantan Selatan, yang kita dapatkan data yang ada di Kalimantan Selatan. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan dan juga yang saya bisa jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Untuk kesimpulannya di sini, untuk bangkitan dari analisis semua metode, dari metode STPS tipe 1, tipe 2, sama metode coba-coba, di sini kami mengambil R-square-nya dari
stepwise tipe 1 untuk bangkitan. Untuk bangkitan kami memakai untuk R-square-nya dari stepwise tipe 1. Sebenarnya nilai R-square-nya tipe 1 dan tipe 2 sama, cuma ya kami milih yang tipe 1. Dan untuk tarikan sama, tipe 1 juga. Dari segala metode yang udah dianalisis, nilai R-square-nya paling besar tuh di tipe 1. Ini untuk tipe 1. R-square-nya 0,69. Kalau di stepwise tipe 2 nilainya 0,66. Jadi kesimpulannya untuk tarikan dan bangkitan kami memilih dari stepwise tipe 1. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 6.